Akuntansi biaya merupakan ilmu yang mempelajari cara mengidentifikasi, mencatat, dan menghitung biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Informasi biaya sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan harga pokok produksi, menetapkan harga jual, mengendalikan biaya, serta membantu mengambil keputusan. Melalui tugas ini dibahas penerapan konsep akuntansi biaya mulai dari perhitungan harga pokok, pesanan, pencatatan jurnal biaya produksi, penggolongan biaya overhead pabrik, perlakuan terhadap produk cacat hingga alokasi biaya pada produk bersama dan produk sampingan. Dengan demikian, tugas ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penerapan akuntansi biaya dalam kegiatan perusahaan. Belakang, akuntansi biaya memiliki peran penting dalam membantu perusahaan menghitung biaya produksi secara tepat sehingga dapat menentukan harga pokok produksi dan harga jual yang sesuai. Perhitungan biaya yang akurat juga membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya serta mengambil keputusan yang lebih efektif. Oleh karena itu, perusahaan mengenal perhitungan harga pokok biaya, overhead pabrik, produk cacat, serta produk bersama dan produk sampingan sangat diperlukan dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan yaitu rumusan masalah. Ada beberapa poin dari rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan krisis ekonomi dan finansial, serta apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya krisis tersebut di berbagai negara. Yang kedua yaitu bagaimana penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan krisis keamanan yang dipengaruhi oleh aktivitas kartel narkoba. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan krisis sosial dan ketatanegaraan, serta bagaimana dampak terhadap stabilitas suatu negara. Yang keempat, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat internasional dalam mengatasi krisis ekonomi, keamanan, sosial, dan ketatanegaraan di berbagai negara. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu apa pelajaran yang dapat diambil dari berbagai krisis tersebut untuk pencegahan terjadinya krisis di masa depan. Yang akan mengenai tentang tujuan dari presentasi ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian, penyebab, dan dampak krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di berbagai negara. Yang kedua, menganalisis penyebab serta dampak krisis keamanan yang berkaitan dengan aktivitas kartel narkoba terhadap stabilitas suatu negara. Yang nomor 3, yaitu menjelaskan penyebab dan dampak krisis sosial dan ketatanegaraan terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Yang keempat, yaitu mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat internasional dalam mengatasi berbagai bentuk krisis. Yang kelima, mengetahui pelajaran yang dapat diambil dari berbagai krisis serta bahan evaluasi untuk mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan. Oke, pada slide kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan. Pada soal pertama, dilakukan perhitungan harga pokok pesanan menggunakan metode variable costing dan full costing. Dari perhitungan tersebut diperoleh dari total harga pokok produksi beserta harga pokok per unit, serta dibuat jurnal untuk mencatat biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pada soal kedua, dijelaskan bahwa biaya overhead pabrik berdasarkan diperlukan terdiri atas biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel yang digunakan sebagai dasar pengendalian biaya produksi. Pada soal ketiga, dibahas perlakuan biaya angkut bahan baku serta pencatatan biaya produksi dan biaya perbaikan produk cacat yang masih dapat diperbaiki. Pada soal keempat, dijelaskan perbedaan produk bersama dan produk sampingan serta metode alokasi biaya
bersama, yaitu metode nilai jual relatif, metode unit fisik, dan metode nilai realisasi bersih NRV. Dengan memahami materi tersebut, perusahaan dapat menghitung biaya produksi secara lebih tepat dan mendukung pengembalian keputusan yang efektif. Ya, di sini saya akan membahas krisis ekonomi dan finansial. Krisis ekonomi dan finansial adalah merupakan kondisi ketika perekonomian suatu negara mengalami gangguan yang serius sehingga menghambat aktivitas ekonomi, menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Krisis ekonomi biasanya ditandai dengan meningkatnya inflasi, melemahnya nilai tukar mata uang, tingginya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, serta banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Sementara itu, krisis finansial lebih berkaitan dengan terganggunya sistem keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya yang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi secara lebih luas. Krisis ekonomi dan finansial dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Faktor internal meliputi lemahnya pengelolaan kebijakan ekonomi, tingginya utang pemerintah atau swasta, dan korupsi, serta ketidakstabilan politik. Adapun faktor eksternal dapat berupa krisis ekonomi global, perang, pandemi, kenaikan harga energi dan pangan, maupun perubahan kebijakan ekonomi negara-negara besar yang berdampak pada perdagangan dan investasi internasional. Dan slide selanjutnya, krisis keamanan dan kartel narkoba. Krisis keamanan merupakan kondisi ketika stabilitas keamanan suatu negara terganggu sehingga masyarakat tidak dapat menjalankan kehidupan secara aman dan nyaman. Salah satu penyebab utama krisis keamanan di berbagai negara adalah aktivitas kartel narkoba dan banyak perampok misalnya ya. Kartel narkoba adalah organisasi kejahatan terorganisasi yang mengendalikan produksi, distribusi, dan perdagangan narkotika secara ilegal. Selain memperoleh keuntungan dari perdagangan narkoba, kartel juga sering terlibat dalam berbagai tindak kriminal seperti penyelundupan senjata, pencucian uang, pemerasan, penculikan, hingga pembunuhan. Keberadaan kartel narkoba memberikan dampak yang sangat besar terhadap keamanan suatu negara. Persaingan antar kartel dalam memperebutkan wilayah kekuasaan sering memicu konflik bersenjata yang menyebabkan banyak korban jiwa, baik dari kalangan aparat keamanan apapun masyarakat sipil. Selain itu, kartel juga berusaha mempengaruhi negara pemerintah melalui praktik korupsi dan intimidasi, sehingga penegakan hukum menjadi semakin sulit dilakukan. Dan kartel adalah organisasi yang sangat tidak berguna dan berbahaya untuk negara dan masyarakat. Baik, selanjutnya perkembangan negara dalam mengatasi krisis. 1. Memperkuat penegakan hukum dengan meningkatkan kemampuan aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga kepradilan dalam memberantas jaringan narkoba. 2. Memperketat pengawasan perbatasan melalui pemeriksaan yang lebih ketat di pelabuhan, bandara, dan jalur perbatasan untuk mencegah penyelundupan narkotika. 3. Memberantas korupsi karena kartel narkoba sering memanfaatkan praktik korupsi untuk melindungi aktivitas ilegal mereka. 4. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi, operasi gabungan, dan penindakan terhadap jaringan narkoba lintas negara. 5. Meningkatkan edukasi masyarakat, terutama generasi muda, mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui sekolah, media, dan kegiatan sosial. 6. Menyediakan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba agar mereka dapat pulih dan tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan memperluas akses pendidikan sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh atau direkrut oleh jaringan kartel. Ya, di sini menjelaskan dengan tempat bagi negara di mata negara lain. Yang pertama, menurunnya kepercayaan negara lain terhadap stabilitas negara.
Kedua, berkurangnya minat investor asing untuk berinvestasi. Yang ketiga, menurunnya kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. Yang keempat, nilai mata uang dapat lemah dan mempengaruhi hubungan dagang. Yang kelima, menurunnya jualan wisatawan asing karena dianggap kurang aman. Yang keenam, citra dan reputasi negara di dunia internasional menjadi kurang baik. Yang terakhir, berpotensi meningkatkan ketergantungan pada bantuan atau pinjaman dari negara lain maupun lembaga internasional. Nah, selanjutnya solusi atau rekomendasi untuk mengatasi krisis tersebut. Upaya mengatasi krisis dalam negeri itu memperkuat stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu memperkuat penegakan hukum dan keamanan melalui pemberantasan kejahatan, korupsi, dan perdagangan dan pengawasan perbatasan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, keamanan, kesehatan, dan kemanusiaan. Yang keempat, menerapkan tata kelola pemerintah yang baik dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui literasi ekonomi, pendidikan hukum, dan pencegahan narkoba. Yang keenam, memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan publik keamanan dan penanganan krisis. Dan yang terakhir yaitu membangun ketahanan nasional dengan memperkuat ekonomi, sumber daya manusia, kesehatan, dan kesiapsiagaan menghadapi resiko di masa yang akan mendatang. Yang terakhir yaitu kesimpulan, krisis merupakan kondisi yang dapat mengganggu stabilitas suatu negara baik dalam bidang ekonomi, keamanan, maupun sosial dan ketatanegaraan. Setiap jenis krisis memiliki penyebab yang berbeda-beda, seperti lemahnya pengelolaan ekonomi, tingginya utang negara, aktivitas kartel narkoba, konflik politik, maupun ketidakstabilan pemerintahan. Meskipun demikian, seluruh krisis tersebut memiliki dampak yang sama, yaitu menurunnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, melamanya pertumbuhan ekonomi, serta terganggunya keamanan dan ketertiban negara. Selain berdampak pada kondisi dalam negeri, krisis juga mempengaruhi citra bangsa negara di mata dunia internasional. Negara yang mengalami krisis cenderung kehilangan kepercayaan dari investor, menurunnya kerjasama ekonomi, berkurangnya jumlah wisatawan, serta dianggap memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penanganan krisis yang harus dilakukan secara cepat, dan berkelanjutan agar stabilitas negara dapat segera dipulihkan. Ya, jadi itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya.